Ya, kembali lagi di Galeri Sebastian. Hari ini saya ngobrol dengan seorang tokoh yang sudah sangat familiar, sudah sangat terkenal, dan kami beruntung sekali bisa bincang-bincang santai dengan beliau. Namanya Pak Franky Welirang. Beliau adalah salah seorang pengusaha terkenal, namanya sudah sangat dikenal, dan posisinya sangat penting, dan dia memimpin di banyak sekali perusahaan. Dan siapa yang nggak kenal Pak Franky Welirang? Halo Pak Franky, apa kabar? Baik, Pak Sebastian. Ya, senang sekali bisa jumpa hari ini di tengah kesibukan dan sekarang ini kita semua sibuk menghadapi COVID yang makin hari makin mengganas, dan di tengah situasi seperti ini, Pak Franky lagi sibuk apa aja nih? Kalau saya ditanya, saya sedang sibuk apa saja? Ya macam-macam sibuk. Ya kan, ada beberapa hal mungkin saya mau koreksi Pak Sebastian. Izin ya. Saya belum merasa jadi tokoh. Namun mungkin kalau kawan-kawan mengatakan tokoh, itu satu sisi. Nomor dua, saya ini bukan pengusaha, ya kan? Tapi memang terselubung. Terselubung ya? Kalau pengusaha itu adalah pemilik, saya itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ya? Ya, jadi saya itu selalu saya istilahkan sebagai pelaku ekonomi, dan memang kalau dikatakan memimpin, ya itu merupakan bagian tugas saya, ya kan, di usaha di mana saya berada. Saya kira itu. Dan ini kan Pak Franky mimpin di banyak perusahaan ya? Iya, artinya saya ditugaskan ya di dalam posisi itu, ya kan. Kalau dikatakan banyak perusahaan itu relatif, karena saya pernah ditugaskan dalam yang berbeda-beda, sampai yang hari ini terakhir di Indofood. Di Indofood. Nah ini kalau Pak Franky, kalau kita mengikuti ceritanya kan, Pak Franky ini mengikuti proses ya, kayak di Indofood atau sejumlah perusahaan itu mulai dari awal. Ya. Nah ini Pak Franky bisa cerita itu sampai sekarang perusahaan Indofood ini sebesar ini. Ya, tentunya kalau secara karier hari ini rasanya berapa? 46 tahun. Kalau di ini dari tahun 1975. Jadi kembali ke Indonesia, dan pada saat itu saya bekerja di Salim Group, ya, di dalam posisi itu. Dan kesempatan pertama pada saat itu ya, itu adalah era pembangunan. Jadi saya ditugaskan pada saat itu membangun industri tekstil untuk karung terigu. Oh, malah mulai dari mulainya itu ya? Jadi itu basis saya adalah polymer engineering. Basis edukasi saya adalah polymer engineering. Itu spesialisasinya, dan sekolahnya adalah chemical engineering. Itu satu sisi ya, dan berawalkan dari tidak tahu apa-apa, sehingga diberikan proyek ya dalam rangka investasi PMDN.
tentunya di zaman itu pembebasan lahan, ya, pembangunan. Tapi karena itu basis, karena itu selalu saya ada waktu membangun itu selalu menggunakan ada arsitek, ada sivil, ada mechanical dan elektrika, ada quantity surveyor. Jadi dari awal saya sudah pada konsepsi tidak membangun sendiri. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, saya harus belajar tekstil itu apa. Artinya ada benang pakan, ada benang lusi, dan apa. Prosesnya bagaimana. Saya diberikan waktu yang singkat, melihat, belajar kepada industri-industri tekstil yang sudah berjalan. Saya kira itu. Jadi betul-betul belajar dari nol. Ya kan? Nanti saya akan. Nah, itu proses. Artinya flow, desain flow, proses, ya kan? Gudang bahan baku. Jadi kalau bahasa hari ini, the value change itu sampai finish product. Proses daripada industri itu harus saya desain. Nah, itu tentunya ya, ahli gambarnya ya arsiteknya di dalam posisi itu. Saya kira itu berawalkan dan mencari tenaga-tenaga pembantu pada saat itu juga. Saya kira itu, dan tugas saya itu membangun. Dan pada saat itu adalah 2000 loom. Ya kan? Dan datangnya itu dalam bentuk CKD. Jadi harus dari part yang harus diinginkan, ya. Tapi itu membuat benang atau kain belacu untuk karung terigu. Tugas saya membangun, pemasangan mesin, membentuk organisasinya, ya, dan bagaimana itu. Dan pada saat itu menerima karyawan juga asal bisa nulis dan bisa membaca pasti diterima sebagai operator. Dan harus dilatih. Belum bicara skill tuh ya? Kita nggak ada zaman itu skill mencari. Nah, ada dari STM Tekstil. Nah, itu pimpinan lulusan Bandung. Tentunya itu dipilih dan membentuk organisasinya, membuatkan sistemnya, ya kan, dan sampai reporting system, sampai laporan keuangan. Nah, itu membangun 2 tahun. Jalan. Saya kira itu establishment, dan selama karier itu saya mendapatkan tugas yang membangun lagi. Oh, jadi dari situ Pak Franky sudah mendapatkan tekstil, saya dapat lagi joint venture. Lain lagi kan? Joint venture waktu itu adalah industri, kalau diistilahkan alat kesehatan, yang mungkin pada zamannya dulu sangat dikenal Tensoplast. Oh, ini buat ini nih, membuat luka nih. Ya, plaster. Dan juga Gipsona, kalau patah tangan itu pasti pakai Gipsona. Ya, dan itu membangunnya di Pandaan. Itu sampai jadi. Ya kan? Nah, terus. Tapi yang perusahaan pertama tadi begitu jadi, ya sudah ada manajemennya, tinggal jalan, ngurusin yang lain. Saya akan ikuti, ya kan, saya mendapatkan, diberikan kesempatan itu. Nah, proses itu termasuk izin kan, izin, master list, cara mengeluarkan barang, kalau dia terhambat lama di bea cukai itu bagaimana pada zaman itu, ya kan. Urus tanah, sertifikat tanah, agraria, itu semua saya ikutin pahit getirnya. Ya kan, di dalam hal itu. Nah,
Jadi mengalami itu membangun di Pandaan, daerah baru Jawa Timur gitu. Ya pulang balik. Tapi itu joint venture, masih ada bulatnya yang mimpin dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, dari sana terus disuruh waktu itu kapsul kosong. Cari lagi teknologi kapsul kosong. Bagaimana? Ya kan? Nah, sambil berjalan itu akhirnya bangun itu kapsul kosong. Ya kan? Ya kan? Itu kesempatan-kesempatan yang diberikan. Ya, macam-macam. Jadi, nah sambil membangun proyek, membangun organisasi, sistem dan mencari orang itu bagian tugas saya. Nah, sehingga pahit getir dalam pengalaman itu. Setiap itu ya, Ya, itu dialami betul. Nah, prosesnya berbeda-beda kan? Betul. Di dalam posisi itu. Sampai juga pada satu titik dulu mungkin saya juga ditugaskan membangun mie instan. Oke, itu sudah beralih nih. Ya. Dari Jadi, kapsul dari satu selesai, satu selesai, terus aja nih. ini menarik. Ya kan, tahun 82, ya kan? Mie instan. Nah, itu belajar lagi. Bagaimana bikin mie instan. Ya kan? Itu adalah pabrik mie instan dalam grup ya. Ya. Dan itu belum Yang ada sampai ini hari ya. ini ada namanya Sarimi. Oh itu yang Sarimi, bukan Indomie ya? Nah, bukan. Indomie itu orang lain. Supermie itu orang lain. Jadi yang pertama itu Sarimi. Ya. Jadi dari kenal dan lain sebagainya saya diizinkan saya belajar. Ya kan, di dalam hal itu. Mengunjungi pabrik di Taiwan, di mana. Semuanya satu-satu saya harus kunjungi dan lihat. Luar biasa. Ya kan, jadi di dalam hal itu. Ya, itu Sarimi. Sarimi waktu itu tahun berapa? sekitar tahun 83-84. Ya. Ya, penggabungan itu mungkin sekitar tahun 89-88 terjadi. Itu dengan Supermi. Tapi karena pemiliknya kan meninggal dan lain sebagainya. Mereka mau gitu. Dan terus terjadi penggabungan dengan Indomie. Saya kira itu satu proses kesempatan dalam perjalanan itu juga saya bermacam-macam proyek, termasuk dulu membangun pabrik sepatu, industri sepatu. Pernah pabrik sepatu juga? Dulu kami cukup besar untuk memproduksi Adidas dan Reebok. Oh, Itu saya kira itu sekitar tahun 88, 87. Saya nggak bisa ingat. itu ya, ini ya sepatu. Ya, itu membawakan pengalaman, pengetahuan, izin, bagaimana prosesnya, ya kan, dan semuanya, dan menghadapi pembangunan. Pembangunan itu dasar konsep tidak pernah kita membangun sendiri. Pasti ada konsultannya, arsiteknya, ya kan, karena itu standar. Ya. Dan biasa tender. Kontraktor. Saya kira itu standar menjalankan. Otomatis ada project manajernya, kita mengarahkan dan kontrol. Saya kira itu perjalanan, perjalanan ya, industri sepatu sampai dibubarkan. Ya, waktu itu 12.000 karyawan. Pabrik sepatu ya. Ya. Jadi di dalam ya di samping itu ya tentunya tekstil ini satu mungkin suruh bangun lagi yang lain sampai bertemu juga spinning, belajar mengenai spinning, belajar, ya kan, pengetahuan. Jadi saya mempelajari proses setiap industri. Ada satu hal yang kesamaan. Ya, sehingga biaya. Jadi bagaimana mengontrol biaya dalam sistematika itu. Saya kira itu ya kan
bukan saya membangun, tapi juga di industri galvanizing dengan rekan sesama. Ya. Terus pernah ngurus mengelola perkebunan juga? Perkebunan saya tidak. Oh tidak ya? Perkebunan saya tidak. Ya. Tapi saya tahu. Ya, di dalam. Karena begini, satu adalah ilmu, yang satu lagi adalah pengetahuan. Ya. Ilmu yang kita pelajari waktu kita mulai bekerja, nol. Jangan berpikir, oh saya seorang sarjana, saya seorang ilmu. Nol. Nggak beda sama anak yang SMA. Bedanya, logiknya mungkin lebih baik. Tapi kalau anak yang SMA itu rajin membaca untuk pengetahuan, sehingga ilmu dan pengetahuan itu dua hal. Ilmu dihargai, pengetahuan susah dihargai. Kadang. Ya. Nah, kalau saya ditanyakan, saya bukan apa-apa. Tapi saya belajar dari pengetahuan dan saya mendapatkan kesempatan. Saya kira itu perjalanan sampai terus saya ditugaskan ke Bogasari. Yang sampai hari ini. Ya. Dan itu juga proses. Karena proses peralihan organisasi ya, dari generasi awal ke generasi kedua. Mempersiapkan tenaga kerjanya dan perubahan-perubahan. Ya kan? Hari ini juga kembali lagi menuju kepada perubahan yang ketiga. Baru lagi. Ya kan? Masuk fase baru ya. Fase baru dengan sistem-sistem yang berbeda pula. Nah, sehingga kita membiasakan diri terhadap perubahan dan coba membaca ke depan. Saya kira itu satu sisi. Jadi pengalaman yang sangat kaya. Ya, jadi dalam pengalaman itu membawakan saya kembali, ya kan, kepada organisasi-organisasi. Ya, yang ujungnya saya pernah diminta juga dan saya pernah sebagai di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ya kan? Nah, itu satu hari di perdagangan. Sampai juga sebagai wakil. Oh, di Kadin ya? Bukan, di perdagangan. Di perdagangan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dulu pimpinannya Ibu Tini Hadad. Ya kan? Saya kira itu pengalaman tersendiri di kantor pemerintahan. Di dalam posisi itu. Mengerti sistem kerja yang ada pada saat itu. Entahlah hari ini. Ya kan, dengan ada perubahan. Ya kan? Nah, dari sana sambil ini semua berjalan, dapat tugas lagi di Kadin ya. Sebagai ketahanan, ketua komite ketahanan pangan. Itu, sampai sekarang? Ya, hari ini harusnya sudah beralih lah nanti. Ya, nanti setelah Kadin yang berubah, ya kan? Nah, saya juga pernah entah bagaimana Pak, saya mendapatkan rekomendasi sebagai komite di UNDP untuk small fund, grant itu untuk dengan kawan-kawan NGO. Oh gitu. Ya, di bidang lulusan bank sampah mungkin di Bali ya, ada ya kan komite salah satu anggota komite dari 8 orang kalau nggak salah. Sampai hari ini di dalam, dan itu proses perubahan juga. Ya kan? Nah, saya kira itu terus saya juga pernah akhirnya juga saya diundang sebagai di NGO sebetulnya itu sebagai governor dengan beberapa kawan-kawan ya. Di sana The Natural
Conservation, Oh iya. TNC ya. yang sekarang sudah menjadi yayasan. Oh. Pak Franky di situ jadi board atau? Dulu board governor atau di dalam itu, ya kan? Hari ini juga diminta sebagai board di yayasannya. Ya itu perkembangannya, dan yang terakhir hari ini saya dimintakan juga aktif membantu di KNKG ini terhadap governance, Apa Franky? terhadap Governance. ya, corporate governance, ya kan, nah, macam-macam itu, termasuk public sector governance Oh, oke. sebagai recommendator. Rekomendasi. Ya kan, biasanya kami itu di sana, dan juga di pemerintahan yang sekarang itu saya diminta sebagai anggota tim ahli ketahanan pangan Oh ya. di Menteri Pertanian. Ya, jadi ya itu public service. Public service. Ya kan, public service. Dan terdahulu juga masih ya waktu awalnya SDG, waktu itu ke PBB, dan kembali ke Indonesia kita membentuk Perhimpunan Filantropis Indonesia. Oh iya. Jadi Itu kalau nggak salah Pak Franky ketua ya waktu itu ya? Bukan, kita sebagai co-chair, pembina dari perhimpunan itu bersama-sama Ibu Erna Witular. Oh. Hari ini saya ketua. Oh, sekarang ketua ya? Ya, sekarang ketua. Wah, ini luar biasa. Dan itu ya itu anggotanya ya yayasan, NGO, ya kan. Ya, dalam arti kata organisasi massa lah, yang peduli terhadap dan mempunyai program-program SDG. Nah, kita harapkan ini sebagai hub. Saya kira itu Nah, sehingga kalau saya dipertanyakan, saya belajar seumur hidup belajar. Makanya ini Sampai hari ini masih belajar. Itu makanya Pak Franky ini kita beruntung banget bisa belajar banyak dari pengalaman Pak Franky, dan saya kira diskusi kita ini atau obrolan kita ini menjadi sangat menarik dan akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah ini Pak Franky, saya nanti pengen ngobrol juga ini soal ketahanan pangan, tapi kembali lagi dulu sedikit. Kalau sekarang ini kan kalau ngomong Indofood ini kan terkenal Indominya. Ya. Ya kan? Oh, kayaknya nggak ada yang nggak tahu Indomie deh hari ini. Nah, padahal tadi Pak Franky cerita yang pertama itu malah Sarimi ya. Bukan. Apa tadi namanya? Pertama di Indonesia itu Supermi. Oh, Supermi. Yang tadi Pak Franky Jadi cerita pertama itu dulu Supermi, ya kan? Ya. Mungkin Supermi itu menurut saya mungkin saya nggak tahu, sekitar tahun 73 di Indonesia. Oh, jadi mie instan pertama Indonesia itu Supermi. Ya. Oke. Terus mie instan kedua adalah Indomie. Yang kedua Indomie. Lalu Terus Sarimi. Oh, jadi Sarimi ini justru yang ketiga ya? Ketiga. Yang ketiga. Ya. Nah, sekarang ini kan kalau Sarimi Terus masih itu ada. kan merger. Mereka bergabung. Jadi sekarang tiga ini jadi satu Waktu nih. dulu itu mereka bergabung, ya. Mereka bergabung sekitar tahun 88, 87 sana. 8887. Jadi Sarimi, Supermi, Indomie itu jadi satu. Waktu mereka bergabung. Menjadilah Indofood, PT Indofood dulu. Oh, begitu cerita Indofood ini. Terus mereka bisa dibaca di sejarahnya Indofood, dan Indofood itu terus Indofood itu is a management company itu, ya, dan terus berjalan sampai tahun 95 dia go public.
93 mungkin. 92 atau 93. PT Indofood itu Go public. ya. Dan tahun 95 PT Indofood itu mengambil Bogasari dari Indosemen. Oh, oke. Jadi malah Indofood mengambil Bogasari. Ya. Ya, total aset Bogasari. Ya, dan izin semuanya. Terus juga sejarahnya mungkin Indomarko dan mungkin juga refinery. Itu masuk di satu manajemen. Iya, Indofood. iya, dalam sebagai anak usaha itu. Oke. Itu bisa dibaca dalam sejarah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Terus penggabungan itu terus mereka menggabungkan khusus yang bagian consumer produknya menjadi PT Indofood Consumer Product. Oh, oke. Tbk. Itu sendiri. Nah, PT Indofood itu sendiri manufacturingnya itu Bogasari. Ya. Sisanya itu anak usaha. Anak usaha ya. Tapi kalau 3 produk tadi itu sampai sekarang masih bertahan semuanya? Saya kira ada. Ada ya? Ada. Supermi itu ada. Supermi masih ada, Indomie masih ada, lalu Sarimi itu Sarimi ada. juga masih ada ya? Ya, dalam segmen pasar yang terpisah. Terpisah di Segmen-segmennya. Ada segmentasinya, ada arealnya. Tapi yang diangkat secara internasional terus adalah Indomie. ya. Jadi kalau Indomie sekarang ini sudah menjangkau pasar di berapa negara, Pak? Waduh, saya nggak bisa tahu. Detail saya nggak tahu. Itu kawan direktur di consumer product yang mengetahui, dan kawan direktur internasional. Kalau mungkin sekitar 80 ya, mungkin ya. 80-an negara ya. Ini luar biasa nih. Nah ini Pak Franky, ini kita Ekspor itu juga bukan sekejap kan. Oh betul, ini proses Itu sudah panjang pasti. Sudah dengan perencanaan panjang sejak tahun, saya kira sejak awal tahun 90 rasanya. Ya, establish representative office dan lain sebagainya. Karena itu waktu itu kan yang istilahnya kalau kita mau menyerang, kita harus ada beachhead. Artinya kalau sudah datang menduduki, kita harus punya. Karena itulah kantor representatif untuk mengenal teritorial itu. Peraturan negara itu apa? Ya, siapa? Dagangannya apa? Itu lama. Iya, semuanya itu dipelajari. Itu proses yang tidak mudah lah ya. Nah, jadi ekspor dan mengestablish itu bukan sesuatu yang ini. Yang mungkin yang kita dengar itu 30 tahun sebetulnya sudah berjalan gitu ya. Jadi perjalanannya bukan sesuatu yang instan. Nggak ada yang instan lah ya. Tidak ada yang instan. Persis, ini luar Di biasa. dalam posisi itu tidak berarti itu kan dulu. Era dulu. Ya kan? Nah, berbeda lagi nih. Kita akan masuk ke era digital. Yang nanti nih ya, Nah, betul. dengan era digital itu yang 30 tahun itu bisa jadi setahun gitu loh. Kita nggak tahu ya. Atau bisa jadi berubah dalam 3 tahun. bisa berubah dalam sekejap Ya kan? ya. Jadi jadi teknologi itu akan membawakan perubahan-perubahan. Nah, apakah kita bisa beradaptasi terhadap hal itu? Ya, Saya kira itu tantangan serius. itu tantangan. Ya, ya. Nah ini Pak Franky, ini dari dengar cerita ini kan ini pengalaman yang luar biasa dan mengikuti proses jerih payah bersusah-susah mengurus ini semua sampai bisa penetrasi ke berbagai negara ya. Nah pengalaman yang paling Pak Franky ingat dari proses ini kan mulai dari hal yang sangat detail dari Pak Franky ikuti
Mempelajari apa kira-kira? Yang kira-kira sampai sekarang ini kalau ingat cerita itu proses yang saya tidak bisa lupakan, ya kan, adalah waktu dulu di era bapak angkat anak angkat. Bapak angkat? Anak angkat. Wah, gimana itu ceritanya? Jadi dulu itu kan diistilahkan ada bapak angkat, ada anak angkat, ya kan? Nah, di industri tekstil itu kita coba membawakan anak angkat. Jadi untuk industri kecil yang dulu tidak dengan mesin di Majalengka, ya kan? Majalengka itu terkenal kan tekstilnya. Ya, itu kita jadi mereka proses diberikan kredit mesin oleh pemerintah gitu loh. Nah, itu konsep awal dulu. Bapak angkat anak angkat. Kita mengostek produk. Jadi waktu bertemu dengan bapak-bapak yang haji-haji ya di di Majalengka, waktu bertemu datang ini anak muda nih, ucul yang dipanggil sebagai bapak angkat. Oh, maksudnya waktu itu Pak Franky masih muda? Iya dong, pasti ya, di Jawa. Terus waktu bertemu dia mengatakan, siapa bapaknya, siapa anaknya. Ya kan? Dan mereka merasakan mereka dalam usaha tekstil sudah jauh lebih dulu. Kapan dia punya pabrik tekstil ya? Tiba-tiba jadi bapak angkat. Jadi bapak. Jadi, di dalam hal itu tergantung, sehingga bapak angkat dan anak angkat itu tergantung bagaimana approach-nya. Artinya, approach budaya itu bukan main, harus mengenal budaya. Budaya ya. Ya kan, di dalam posisi itu, ya kan. Jadi nggak bisa itu datang mau gagah-gagahan gitu, bukan gagah-gagahan. Kenapa? Dan walaupun bapak angkat dan anak angkat, kita itu sama-sama pengusaha. Artinya kita itu adalah setara. Jadi kecil dan besar itu sama. Kita itu setara. Nah, kesetaraan itulah yang sangat penting. Ya, nah, ya, saya kira itu satu hal yang saya tidak pernah lupakan sampai terjadi perubahan di Majalaya. Majalaya. Nah, dan pada satu titik itu selalu itu menjual tenun dan kain tenun ya. Nah, jualannya itu di Tanah Abang. Ya, nah memang polos. Saya melihat, kain-kainnya semuanya ditaruh di depan di teras. Kan orang pasar pedagang dari Tanah Abang itu datang, dia lihat tumpuk, ditekanlah harga. Saya bilang ini, jadi ketawa ini, barangnya masih banyak nih. Jadi saya ceritain, itu jangan dipajang di sana gitu loh, ya kan, diumpetin gitu ke belakang ya, atau ayo rame-rame punya gudang gitu. Ya kan, taruh aja sedikit. Jadi kalau pedagang datang mau pesen yang ini, wah, yang ini harganya segini. Ya kan, ditawar, waduh, nggak susah ini, sudah ada yang pesen. Jadi itu teknik, trik negosiasi itu juga tidak ini. Sehingga pengusaha itu juga diinikan. Saya kira itu pengalaman unik di dalam hal itu, sehingga akhirnya terus mulai branding, keluarlah sarung dan lain gitu. Ya kan? Ini menarik. Selalu saya mengatakan kalau jalan ke Jakarta bawa itu sarung di bagasi, kalau perlu berhenti jualan, ya kan? Jadi di dalam, jadi supaya menjadi gerakan massa masyarakat ke pasar malam, daripada jalan-jalan pergi pasar malam bawa anak-anak, sekalian aja bawa sarung jualan. Ya, jadi di dalam posisi itu unik. Nah, yang unik lagi yang saya alami itu ya itu
mangga di Pasuruan. Mangga. Harga mangganya turun sampai 7.500 sekilo. Itu. Jadi nggak dibayar. Nah, mangga itu kan di atas itu, ngelihat. Mangga banyak gitu loh. Iya. Ya kan? Dia minta-minta gitu loh. Ya, dari 14.000 sekilo turun pada saat itu. Ya kan, udah. Gini aja deh. Kamu petik, isi 1 truk. Ya kan? Ada pesan dari Jakarta, bertruk-truk. Kirim Jakarta, udah. Urusan saya deh. Ya, gitu, tapi begitu itu, wah, ributin, ada yang borong dari Jakarta gitu. Harga naik. Langsung dibayar cash. Harga naik dibayar cash. Nah, Luar biasa. akhirnya mereka establish sampai hari ini, sampai saya kira cukup baik. Saya sampai hari ini masih selalu dikirim gitu setiap musim dapat mangga harum manis. Satu box. Dan itu ekspor juga mereka. Itu dari di daerah Pasuruan itu, wah, itu kan pohon mangga itu kemana-mana. Jadi kalau berbuah banyak itu tergantung. Nah, di dalam hal itu ini masalah kemitraan. Ya, dan saya kira Dari sanalah keluar kesetaraan dan lain sebagainya. Nah, itulah pada waktu Bapak angkat anak angkat, terus keluar waktu itu Jimbaran, ya di konsep Jimbaran, ya keluarlah istilah konsep kemitraan. Kemitraan ya. Kemitraan itu kesetaraan. Nggak bisa kita perusahaan bahwa terus berbicara ada di atas dan di bawah. Sama. Kenapa? Dia gaji pegawai, saya juga gaji pegawai gitu loh. Jadi dia mempekerjakan orang, saya juga mempekerjakan orang kan. Sama. Ya. Kalau pegawai kan dia kan, karena itu banyak orang ya, dia profesional, dia merasakan ini, dia nggak ada tanggung jawab kok. Untung rugi, perusahaan itu tetap bayar gaji. Kalau yang ini untung rugi kan dia yang bayar gaji gitu loh. Dia yang punya kemampuan kan, pemilik ini. Ya kan, lain kan nama profesional ini. Betul. Ya. Nah, jadi harus bisa berpikir setara dan berpikir seperti dia, seperti pemilik. Gimana dia bisa membiayai anak buahnya? Nah, bagaimana dia bisa mengembangkan usahanya? Nah, sehingga itulah di dalam hal itu waktu kami mengembangkan itu, kita istilahkan paguyuban, guyup, ya kan? Jadi waktu anak angkat dan ini kerjanya mengeluh, nggak bisa ini, nggak dapat uang sana, nah, kita tidak bicara itu, kita bicara kesempatan, opportunity ya kan? Kalau ada masalah, kita bicarakan masalahnya apa, ya kan? Gerobaknya diangkut sama inilah, ya kan, dan lain sebagainya. Dan itu kita bahas, ya kan? Nah, nanti mengenai ini nanti kita kenalkan dengan bank, gitu. Caranya begitu supaya dia bisa bisa ini ya, meningkat ininya, ya kan? Sehingga dalam posisi itu, itulah mitra. Ya kan? Jadi kita hidup, ya kan, sama, tumbuh bersama, ya kan. Yang besar itu tuh otomatis tumbuhnya lebih besar dan ini, tapi dalam yang kecil ini bisa tumbuh juga betul, gitu. Ya. Tumbuh bersama ya. Nah, itu yang kita istilahkan tumbuh bersama gitu. Oke, ini tadi menarik tadi dari cerita cerita mangga itu, Pak Franky, ya kan? Apa namanya? Saya tidak menjadi pengusaha. Itu ya. Itu kan. Tapi itu saya kan, memancing kan. Itu ya. Ini kan strategi ininya. Nah, ini dikaitkan dengan Pak Franky ngomong soal pangan ya tadi ya, soal ini pangan. Nah, ini kan dari cerita itu saya melihat memang kalau kita bicara soal pangan itu kan juga pasti ada ada ilmu yang
bagaimana memanage urusan pangan ini. Dan kalau kita di Indonesia ini kan masalah pangan itu menjadi masalah yang sangat serius. Iya. Nah, dan Pak Franky perusahaan yang bergerak di itu ya, di food ini ya, pasti tahu banyak dan punya pengalaman banyak soal pangan ini. Apa yang Pak Franky bisa sharingkan? Begini, ya kan? Terutama soal pangan secara keseluruhan, kan Ya, bicara soal impor, soal hasil petani dan lain betul. sebagainya. Begitu kita bicara pangan, kita harus bicara yang mana? Pangan, produk pertanian, satu sisi. Betul. Pangan, produk kuliner, Sisi yang lain. yang mana? Ya. Kalau kita bicara pangan, ketahanan pangan, yang paling penting ini kulinernya kuat nggak? Kulineri. Karena itu yang mau diterima sama mulut. Betul. Jadi kalau kita bicara, ini yang saya selalu coba berpikir. Yang mana? Pangan, produk hasil pertanian, atau pangan, produk hasil masakan. Kita bicara pangan, mungkin yang lebih tepat itu dengan kawan-kawan gastronomi. Istilahnya. Nah, pangan ini pangan budaya. Atau kuliner. Oke. Ya. Harus kulinernya budaya kita, kuliner apa? Ya kan? Yang bisa menyesuaikan dengan generasi. Ya kan? Nah, generasi sekarang makannya, ya kan, oke. Dia makannya apa? Protein. Ayam goreng, makannya satu ini kan? Ya kan? Tapi ayam goreng, budaya punya. Bagaimana? Ya kan? Bisa. Ya, bermacam-macam. Yang terkenal itu dalam budaya Indonesia itu rice tafel gitu loh, atau makannya nasi dengan macam-macam sayur gitu loh, ya kan? Karbohidratnya tinggi, ya kan? Dan makin hari kan makin berubah, ya kan? Sayurnya, ya kan? Sayur, protein juga ada dari sayur, karbohidrat juga ada di sayur, ya kan? Sehingga kecukupan kalori itu kan. Nah, yang menjadi kunci ini adalah kulineri. Loh, kalau nggak ada ini gantinya apa? Masakannya seperti apa? Nggak ada ini, masakannya seperti apa? Nah, kalau kuliner, sehingga keberagaman pangan ini menjadi kunci.